mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kak Irja Nailal Ulia. Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya berada di area stasiun Pasar Senen ya. Ini masih di perlintasannya. Dan pada hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju kota Surabaya. Bareng sama Mas Irja, naik kereta api Dharma Wangsa. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa dari Jakarta menuju Surabaya? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Ngapain? Wih. Opening dia. Ya iyalah. Ya, jadi ini dia untuk stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan teman-teman, untuk stasiun Pasar Senen ini nggak pernah sepi sama orang ya, karena memang banyak sekali kedatangan dan keberangkatan kereta api jarak jauh, mulai dari subuh tadi sampai malam, tengah malam bahkan. Nah, untuk di stasiun Jakarta Pasar Senen ini, di ujung sana sampai dengan ujung sana, itu lengkap banget ya. Ada fasilitas gerai retail, restoran, dan lain-lain. Jadi apabila mau belanja sebelum naik kereta bisa. Lalu di Pasar Senen juga di sini ada 2 gate ya teman-teman. Yang dimana gate 1 untuk keberangkatan kereta khusus di jalur 1 dan gate 2 untuk keberangkatan kereta di jalur 3 dan juga jalur 4. Jadi teman-teman jangan sampai salah masuk gate karena memang di sana ada petunjuknya ya. Ada kereta apa di jalur 1 dan kereta apa di jalur sana. Nah, jadi ini dia untuk kereta Dharma Wangsa yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini. Nah, sekarang ini akan dipasangkan lokomotif dinas dari kereta api Dharma Wangsa dengan rangkaian kereta ya. Nampaknya untuk lokomotif sendiri CC 201. Tempat disiapkan ada di jalur 4 dari arah selatan, lokomotif melintas langsung. Jalur 4 dari arah selatan, lokomotif melintas langsung. Untuk lokomotif kereta api Dharma Wangsa saat ini adalah CC 2018309, yang dimana CC itu menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3 atau rodanya itu 33 ya. Lalu 201 adalah tipenya 201, 83 sendiri adalah tahun pertama dinas di tahun 1983, yang dimana lokomotif ini itu sudah berumur sekitar 40 tahun ya. Dan 09 sendiri adalah urutan ke-9 di tahun 1983. Kereta api Dharma Wangsa ini baru saja dipasangkan, dan setelah dipasangkan dengan rangkaian kereta akan ada yang namanya proses uji rem statis. Nah, uji statis merupakan tahapan di mana dalam waktu bersamaan, lokomotif mengeluarkan daya tarik dan juga melakukan pengereman. Jadi untuk hasilnya sendiri, tidak boleh sampai rangkaian keretanya tertarik ya.
Ini Mas Irja ngalangin mulu asli. Nah, ini ada KRL yang barusan ketahan sinyal, lalu baru saja diberangkatkan. Dan untuk KRL sendiri, ini memiliki kelebihan traksi motornya yang cepat ya. Jadi untuk dari berhenti sampai kecepatan sekian itu cepat banget, beda dengan lokomotif. Tuh. Nah, yang baru saja tiba di stasiun Pasar Senen adalah kereta api Kertajaya dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Pasar Senen. Dan rute kereta api Kertajaya ini sama persis seperti kereta api Dharma Wangsa, namun kelasnya berbeda. Apabila Kertajaya full kereta kelas premium dan membawa sebanyak 14 kereta. Kereta api Kertajaya adalah salah satu kereta penumpang terpanjang di Indonesia. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah melakukan proses check-in atau boarding di stasiun Jakarta Pasar Senen, dan untuk persyaratan naik kereta saat ini hanya memiliki tiket saja. Sudah seperti saat sebelum pandemi, yang dimana sekarang ini kita tidak perlu menunjukkan sertifikat vaksin ataupun menggunakan masker. Sudah bebas lagi lah intinya. Nah, untuk kereta api Dharma Wangsa yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini memiliki rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan Surabaya Pasar Turi dan rutenya full jalur utara. Dari Pasar Senen ini kita akan mengambil arah ke arah Cirebon, lalu ke Semarang dan mengakhiri perjalanan di Surabaya Pasar Turi. Untuk kereta api Dharma Wangsa juga saat ini membawa dua kelas yang terdiri dari kereta eksekutif dan juga kereta ekonomi. Namun kereta ekonominya masih menggunakan kereta ekonomi adu dengkul, yang dimana untuk kereta api Dharma Wangsa dengan status kereta komersil yang harga tiket kereta ekonominya nggak bisa dibilang murah, itu rada aneh sih ya. Nah, untuk kereta kelas eksekutif pada saat ini, saya duduk di eksekutif 1 dan tepat berada di belakang lokomotif. Untuk harga tiket dari kereta api Dharma Wangsa di kelas eksekutif saat ini ada pada kisaran Rp405.000 sampai dengan Rp470.000. Apabila dibandingkan dengan kereta lainnya seperti perjalanan pagi dari Jakarta Gambir, ada kereta api Argo Bromo Anggrek dan juga kereta api Sembrani yang harga tiket di kelas eksekutifnya itu bisa mencapai angka 800 ribuan. Menurut saya pribadi, kereta api Dharma Wangsa di harga di bawah 500.000 itu udah oke banget sih. Dan ya bisa saya bilang untuk perjalanan pagi, kereta api Dharma Wangsa ini paling direkomendasikan karena memang harga tiketnya yang jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan keberangkatan kereta dari Jakarta Gambir. Rangkaian kereta api Dharma Wangsa saat ini, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, di belakang eksekutif 3 terdapat kereta restorasi pembangkit, dan belakang kereta restorasi pembangkit ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kereta eksekutif 3-nya kereta api Dharma Wangsa ini enak banget ya, kaca-kacanya lebar. Terus di eksekutif 2 ini sebenarnya kacanya lumayan lebar tapi agak sipit gitu teman-teman. Dan yang di eksekutif 1 itu kaca retrofit ala pesawat ya. Jadi beda-beda nih untuk kereta Dharma Wangsa. Modelannya unik-unik, kereta lawas banget. Sekarang ini saya duduknya di kereta eksekutif 1 yang dimana kereta eksekutif 1 posisinya tepat berada di belakang lokomotif. Jadi selama di perjalanan bisa mendengarkan deru lokomotif yang merdu dan juga semboyan 35 yang cakep. Nah, untuk kereta eksekutif 1 pada perjalanan kali ini adalah K10829BL, atau di mana K1 ini menandakan bahwa ini adalah sarana kereta eksekutif. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 82 adalah tahun pertama dinas di tahun 1982, dan 09 adalah urutan ke-9. BL sendiri adalah singkatan dari Depo Induk Blitar sebagai kepemilikan dari sarana rangkaian ini. Lalu di sebelah sini juga terdapat tulisan ACTS 380-220V yang dimana tegangan statis dari pembangkit ke rangkaian sebesar sekian. Lalu BK sendiri adalah berat kosong
35.500 kg atau berat kosong dari kereta ini 35,5 ton. Di sana juga ada tulisan MD atau mulai dinas di tanggal 01 bulan 9 1982. P48 MRI adalah perawatan tiap 4 tahunan di Balai Manggarai dan P24 TAD adalah perawatan 2 tahunan yang akan datang. Nah, di atas ini terdapat sebuah kode train mark di mana F ini menandakan bahwa kereta ini bisa dipacu di kecepatan 120 km per jam, tapi kereta api Dharma Wangsa hanya melaju di kecepatan 100 saja ya. 40 sendiri adalah berat maksimalnya 40 ton dan 8 adalah tipe bugi atau roda K8. Untuk bugi K8 bentukannya seperti ini ya teman-teman. Ada suspensi macam tabung gitu. Mirip-mirip seperti bugi K10 tapi ada perbedaan. Nah, ini dia untuk peta rute perjalanan dari kereta api Dharma Wangsa. Diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, akan berhenti di stasiun Bekasi, Karawang, Pegadaian Baru, Haurgelis, Cirebon, Prujakan, Tanjung, Brebes, Tegal, Pekalongan, Weleri, Semarang, Poncol, Semarang, Tawang, Rombo, Randu Blatung, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan mengakhiri perjalanan di Surabaya Pasar Turi. Jadi untuk perjalanan dari Pasar Senen ini, pemberhentiannya ternyata jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan pemberhentiannya dari arah Surabaya. Selamat pagi berkati hormati. Selamat datang di kereta api Dharma Wangsa dengan nomor 132 yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini akan menempuh waktu kurang lebih 11 jam 1 menit. Dan diperkirakan sesuai jadwal kereta api Dharma Wangsa akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 19:41 menit. Ini dia depo Cipinang sebagai tempat penyimpanan sarana kereta dan juga lokomotif terbesar yang ada di Pulau Jawa. Tepat pada waktunya pukul 08:40 kereta api Dharma Wangsa sudah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Surabaya dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, untuk perjalanan dari Pasar Senen ini sebenarnya nggak banyak penumpang, tapi mungkin nanti penumpang akan naik di stasiun seperti Bekasi, lalu ada Karawang dan lain-lain. Jadi untuk saat ini kondisinya masih agak lenggang ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:37. Perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki sudah tiba di stasiun Karawang. Dan di stasiun Karawang ini akan disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga, si kereta tercepat dari arah Jakarta menuju Solo di keberangkatan pagi. Nanti kereta api Argo Dwi Pangga akan lewat di jalur sebelah sini ya teman-teman. Dan untuk batas kecepatan di Karawang ini setahu saya 115 km per jam. Jadi memang nanti itu lewatnya bakal ngebut banget, asli. Jadi untuk stasiun Karawang sendiri sebenarnya ini memiliki potensi pasar penumpang yang bagus ya. Buktinya tadi penumpang kereta api Dharma Wangsa lumayan rame yang naik dari stasiun Karawang. Karena memang di stasiun Karawang ini dekat dengan pusat perekonomian yaitu pusat industri. Cuman sayang banget kereta yang berhenti di Karawang tidak terlalu banyak. Banyaknya itu berhenti di Cikarang, teman-teman. Gila, kenceng banget. Seru ya. Ini banyak RF nih dari Karawang.
Iki apa tiba-tiba nih? Nggak masuk. Coba ada teh dua, ada jahe geprek, ada bantal. Siang-siang pakai bantal ekonomi ngapain? Kami butuh bantal eksekutif. Tiba-tiba ada yang ngirim ya? Nggak ada notif, nggak ada apa tah? Daup 5 nih. Siapa nih? Hahaha. Jangan kira kami tidak tahu. Nah, jadi untuk saya sekarang sudah memesan satu menu. Ini adalah nasi ayam goreng yang dimana ini itu bekerja sama dengan pihak ketiga CFC ya. Jadi ayam CFC yang dijual kembali oleh Reska seperti itu. Untuk isiannya seperti ini, ada 2 potong ayam, ada 1 porsi nasi dan harganya Rp38.000. Untuk Rp38.000 sebenarnya banyak sih di kereta. Apabila dibandingkan dengan menu lainnya, ini porsinya gede. Ayamnya juga gede-gede tuh. Nah, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 10:36 dan perjalanan kereta api Dharma Wangsa sudah tiba di stasiun Pegadaian Baru. Di stasiun Pegadaian Baru ini memang berhenti normal untuk naik turun penumpang dari dulu ya. Dan barusan itu ada announcement dari stasiun bahwa kereta api Dharma Wangsa di Pegadaian Baru ini tunggu disusul oleh kereta api Taksaka. Nah, harusnya disusul Taksaka di Haur Gelis dan penyusulannya berubah dikarenakan memang kereta api Dharma Wangsa masuk di Pegadaian lambat sekitaran 5 menitan. Sehingga ya mungkin penyusulannya harus bergeser ke sini karena memang Taksakanya udah mepet di belakang, seperti itu. Nah, untuk stasiun Pegadaian ini masuknya di Kabupaten Subang, teman-teman. Dan untuk kota Subang itu kalau nggak salah masih agak ke sebelah sana ya. Jadi apabila ada yang ingin bepergian dari Subang, itu paling dekat di Pegadaian Baru ini. Pintu perlintasan dan lampu sinyal sudah hijau, yang dimana kereta api Taksaka akan segera melintas. Dan Taksaka melintas di jalur ini ya teman-teman. Ini harusnya kereta api Taksaka bakal ngebut banget sih. Karena memang batas kecepatan di sini juga masih 115 km per jam. Barusan itu ya, kereta api Taksaka lewatnya ngebut banget. Asli, keren. Saya suka sih kalau misalnya naik kereta, terus keretanya banyak disusul. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:59 waktu Indonesia Barat dan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Nah, jadi di kota Cirebon ini ada 2 stasiun besar untuk pemberhentian kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Cirebon Kejaksaan yang tadi untuk pemberhentian kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti eksekutif premium, argo, dan lain-lain. Dan juga ada stasiun Cirebon Perujakan yang umumnya untuk kereta campuran dan kelas ekonomi. Karena memang kereta api Dharma Wangsa ini keretanya ekonomi yang adu dengkul gitu, jadi berhentinya di Perujakan ya. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan juga di sini ada 2 perpecahan jalur yang dimana kereta api Dharma Wangsa akan memasuki percabangan arah lurus ke sana, ke arah Semarang sampai dengan Surabaya Pasar Turi, dan ada juga percabangan lainnya dari arah sebelah kanan, yaitu dari arah Purwokerto. Di Cirebon Perujakan ini ada 2 peron ya. Untuk peron sebelah sana itu adalah peron dihususkan bagi kereta-kereta yang arah ke Purwokerto, dan yang di sini untuk kereta-kereta yang memang arah ke Semarang.
Waktu menunjukkan pukul 12.33 dan kereta api Dharma Wangsa sudah tiba di stasiun Tanjung. Ternyata di stasiun Tanjung ini ada beberapa orang yang turun, dan untuk kereta-kereta yang dari arah Jakarta menuju ke Surabaya tidak banyak ya. Yang berhenti di stasiun ini hanya kereta api Dharma Wangsa untuk kelas eksekutifnya, dan ada juga kereta api Airlangga. Jadi untuk keberangkatan kereta dari stasiun Tanjung menurut saya tidak begitu banyak. Mungkin lebih banyak yang ke arah Jakarta apabila dibandingkan ke Surabaya. Jadi Mas Irja gimana rasanya duduk di sebelah situ? Panas banget bro, gila. Asli ini panas banget. Jadi kayak naik eksekutif tapi terpapar sinar matahari terus, dan sayang juga ini apabila ditutup kayak gitu nggak bisa lihat pemandangan jadinya, karena kan ini perjalanan pagi. Harusnya memang apabila udah perjalanan pagi tuh jadi harusnya AC-nya tuh stabilnya seperti ini untuk kenyamanan penumpang juga. Di sisi lain kan kita milih eksekutif kan untuk lebih nyaman naiknya, biar lebih nyaman terus menikmati kayak gitu. Tapi kalau kayak gini rasanya nggak menikmati jadinya, memang benar-benar gerah. Jadi berbeda ya apabila kita kayak naik kereta yang pakai rangkaian stainless steel. Kalau menurut saya pribadi stainless steel itu untuk keberangkatan pagi siang itu cocok banget karena dia ngerasa adem. Kita masih ngerasa adem di dalam kereta. Kalau ini memang benar-benar panas dan harusnya lebih didinginin lagi sih AC-nya kayak gitu. Nah, bahkan saya aja yang di area lorong ya ini disebutnya merasakan agak sedikit gerah. Tapi kalau Mas Irja ini kayaknya pol-polan gerahnya. Ini udah glowing, shimmering, splendid. Ribet emang. Ini dia untuk batas kecepatan di kereta api Dharma Wangsa, hanya di limit ya di angka 100 km per jam saja, dan ini kecepatan kereta di angka 97 sampai dengan 98 km per jam. Ini ada tulisannya jalur KA Cirebon Tegal, dan untuk batas kecepatan maksimum di lintas ini 120. Namun karena kereta api Dharma Wangsa adalah kereta yang memang kecepatannya di limit di angka 100 km per jam saja, sehingga ya tidak bisa memaksimalkan kecepatan di lintas ini. Padahal di lintas jalur kereta Cirebon Tegal itu sudah bisa melaju di angka 120 ya, seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Argo Cirebon, terus ada juga kereta-kereta lainnya, Argo Sindoro, Argo Muria. Pada pukul 13.10 perjalanan kereta api Dharma Wangsa sudah tiba di stasiun Tegal, salah satu stasiun besar yang banyak melayani pemberhentian dan keberangkatan kereta ya. Nah, di stasiun Tegal ini hanya ada satu kereta saja yang melintas langsung, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek, dan kereta-kereta dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang ataupun Surabaya lainnya pasti berhenti di sini ya. Yang ada di jalur 3 adalah kereta api Argo Cirebon dari stasiun Tegal tujuan stasiun Gambir. Jadi memang di Tegal ini ada beberapa keberangkatan kereta api Argo Cirebon ya. Namun kebanyakan juga Argo Cirebon startnya dari Cirebon. Nah, jadi kenapa ini namanya Cirebon tapi nyampainya ke Tegal? Karena memang Argo Cirebon adalah salah satu kereta dari gabungan kereta api yang dulunya bernama Tegal Bahari. Walaupun sekarang ada juga ya kereta Tegal Bahari dari Pasar Senen menuju ke Tegal. Pada pukul 13.56 perjalanan kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki sudah tiba di stasiun Pekalongan, dan semua kereta yang di jalur utara lewat Pekalongan pasti berhenti di sini ya. Karena memang untuk segmen penumpang di stasiun Pekalongan ini lumayan ramai, kita bisa lihat ya.
di kereta belakang itu banyak penumpang yang turun, teman-teman. Datang lagi kiriman, entah dari siapa. Ini Mas Irja, untungnya belum diseduh loh. Kalau udah diseduh, mampus dia. Terus ada ini juga barusan Aqua 2. 5 item barusan ya. Udah masuk. Nah, jadi teman-teman, ini dia untuk kereta api Dharma Wangsa di kereta eksekutif 1. Dan ini itu adalah kereta eksekutif dengan tipe kaca yang kecil-kecil ala pesawat seperti itu ya. Untuk fasilitas sendiri di dalam kereta, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada sebuah gantungan untuk menyimpan pakaian ataupun plastik. Ada sebuah tirai yang bisa kita buka tutup. Lalu untuk jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini. Untuk jarak antar kursinya memang lega di kelas eksekutif ini. Lalu ada juga sebuah kompartemen untuk menyimpan barang-barang kecil. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur ketinggiannya sesuai dengan kenyamanan. Lalu ada juga sebuah meja kecil yang bisa digunakan untuk menyimpan cup, botol minuman, dan lain-lain. Lalu ada 2 buah stop kontak untuk mengisi daya gadget kalian. Bisa HP, tablet, ataupun laptop. Di sebelah sini ada sebuah tuas reclining. Apabila kita tarik, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan di sebelah sini juga terdapat sebuah meja lipat kecil ya, yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Untuk toilet di kereta api Dharma Wangsa ini ada pada 2 sisi ruangan, di mana sisi depan ada 1 dan juga sisi belakang ada 1. Kita lihat dulu yuk untuk fasilitas toiletnya. Nah, jadi ini dia untuk toilet di kereta api eksekutif kereta Dharma Wangsa. Untuk toiletnya luasnya lumayan agak lega. Dan untuk fasilitas sendiri, di sebelah sini ada wastafel, airnya mengalir dengan normal. Lalu ada tong sampah, tabung sabun, tisu, pewangi ruangan, ada cermin juga yang ukurannya standar. Ada jet shower, lalu untuk klosetnya adalah kloset duduk. Di sebelah sini juga ada tombol flush untuk membilas dan ada sebuah pegangan. Ditambah lagi di sini ada gantungan untuk menggantung pakaian. Nah, teman-teman, untuk toilet di salah satu sisi ruangannya ini lebih lega lagi nih. Tuh, lebih enak sih kalau leluasa kayak gini ya. Kami segenap kru kereta api Indonesia yang bertugas mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kak Irja Nailal Ulia dengan tempat duduk eksekutif 1 nomor seat 10A. Sore hari diterpa angin, menikmati indahnya senja. Untuk kamu yang sedang ulang tahun, bertambah umur dan bahagia. Terima kasih. Enggak, itu ulang tahun tuh enggak bulan Juli bro. Tapi
Siapa nih yang request? Yang request siapa nggak tahu aku. Kok bisa ya? Iya. Kaget dengar announcernya doang aku. Dan Asli. memang disebut nama dan tempat duduk bro. itu penumpang yang depan barusan lihat ke kita loh. Iya, ya emang disebut nama, disebut tempat duduk, disebut eksekutif. Dilihatin semua bro. Aku perasaan gak enak, Cok. Tengok belakang. Iya. Selamat siang, selamat ulang tahun. Pak, berapa lagi Pak yang dikirim? Banyak ini semua. Semua. Sumpah Oma. Pak. Yang makan siapa Pak? Pak dibagi-bagi aja loh Pak. Ini udah masuk akal Pak yang ngirim ini Pak. Terserah masih nanti dimasuk. Sopo iki? Foto dulu. Tapi ulang tahun itu enggak Pak, prank gitu Pak. Udah kau foto belum? Udah. Ini siapa yang makan? Gak tahu lah. Terserah kakaknya jatuh. Ini dibagiin semua. Ini buat kakaknya. Kairja bagi-bagi. Hah? Ke yang lain aja Pak, nggak apa-apa Iya, Pak. ke Kami krunya udah aja. banyak banget, serius Pak. Ini Tuh. aja belum habis semua nih. Dikirim ke kawan-kawan semua dari tadi. Siap. Gila ih. Iya. Makasih Kak ya. Iya, makasih ya. Pak. Itu banyak banget tadi. Udah masuk akal. Ini TKP yang kemarin nih. Selamat sore pendengar masih. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 15.07. Sudah tiba di stasiun Semarang Poncol ya. Di Semarang Poncol ini akan berhenti cukup lama karena disusul oleh kereta Sembrani. Bro, selamat ulang tahun ya bro. Enggak, aku nggak ulang tahun. Sumpah yang diumumin di kereta api itu hoax. Aku nggak ulang tahun hari ini. Aku malu. Dilihatin satu gerbong. Nah, yang baru saja diberangkatkan dari jalur 1 itu adalah kereta api Airlangga yang merupakan kereta termurah dari arah Surabaya menuju ke Jakarta dengan harga tiket Rp104.000 saja. Dan kereta ekonomi yang digunakan pada kereta api Airlangga sama persis dengan kereta ekonomi pada kereta api Dharma Wangsa. Nah, jadi untuk kereta api Dharma Wangsa ini akan diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Poncol pada pukul 15.27. Jadi memang berhenti di stasiun Semarang Poncol ini sekitar 17 menit untuk disusul oleh kereta api Sembrani. Yang saya pikir, kenapa ya kereta api ini, Dharma Wangsa, tidak berangkat saja ke stasiun Semarang Tawang dan disusulnya di stasiun Tawang gitu, supaya sekalian berhentinya lama banget. Nggak berhenti lama di sini, terus di Tawang juga lumayan lama. Nah, untuk perjalanan kereta api Dharma Wangsa di stasiun Semarang Poncol, tadi lumayan agak banyak penumpang yang turun dan yang naik juga ya lumayan teman-teman.
sama-sama kereta yang melayani perjalanan dari Jakarta. Namun untuk kereta api Sembrani berangkat itu 100 menit lebih lambat. Disusulnya di Semarang Poncol, ini juga baru keluar nih kereta MTT atau kereta Placer ya. Dan untuk kereta api Dharma Wangsa ini, formasi seatnya 32 untuk kereta ekonomi, persis sama seperti kereta api Airlangga. Namun setahu saya ya, untuk baris C itu diblok sama sistem sehingga kapasitasnya dipaksa kurang gitulah. Nah, yang di jalur 3 ini adalah kereta Kaligung yang basicnya itu sebenarnya kereta lokal dari Semarang ke arah Tegal atau sampai Brebes. Ada juga satu rangkaian kereta ini yang bablas ke Cirebon ya. Untuk kereta Kaligung menggunakan kereta ekonomi K316. Teman-teman bisa lihat ya, kurang lebih seperti ini. Dengan harga tiketnya sekitar 100 ribuan. Jadi untuk perjalanan kereta Kaligung adalah kereta lokal istimewa gitulah. Lalu ini harusnya rangkaiannya ditukar ya. Kereta Dharma Wangsa pakai K316 supaya lebih worth it masuknya untuk harga 250. Sekalian kita lihat dulu ya kereta ekonominya. Yang di sana itu lampunya nyala, tapi di Eko 1 ini gelap, teman-teman. Pukul 15.36 sekarang sudah tiba kembali di stasiun Semarang Tawang. Nah, jadi untuk stasiun Semarang Tawang ini sebenarnya adalah stasiun yang rata-rata pemberhentian kereta untuk kereta argo dan yang kelasnya bisa dibilang lebih tinggi. Sedangkan yang tadi Semarang Poncol itu untuk kereta-kereta yang umumnya ekonomi ataupun campuran ya. Semula kereta api Dharma Wangsa ini hanya berhenti di Semarang Tawang saja, tapi tadi tambah di Poncol untuk disusul dulu. Nah, untuk penumpang yang naik dari Semarang Tawang ternyata lebih banyak apabila dibandingkan dari stasiun Semarang Poncol. Untuk dari lokasi sendiri ya, stasiun Semarang Tawang dan stasiun Semarang Poncol itu tidak berbeda jauh, jadi letaknya berdekatan. Jadi apabila teman-teman mau naik kereta berhenti di Poncol ataupun Tawang, sama-sama lokasinya strategis karena memang berada di tengah pusat kota. Nah, untuk stasiun Semarang Tawang ini juga merupakan salah satu stasiun besar yang dimana bangunan stasiun ini adalah bangunan heritage yang dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak sembarangan untuk merubah dari bentuk aslinya. Stasiun Semarang Tawang ini memiliki emplasmen yang lumayan panjang dan juga memiliki tempat penyimpanan sarana kereta di jalur sebelah sana ya. Itu ada beberapa kereta yang sedang terparkir, teman-teman. Dan juga walaupun ini bisa dibilang tempat penyimpanan kereta, tapi deponya tetap milik depo Semarang Poncol, bukan depo Semarang Tawang ya. Nah, jadi ini dia untuk kereta restorasinya. Dan untuk kereta restorasi di kereta Dharma Wangsa menggunakan kereta restorasi yang bergabung dengan pembangkit sehingga ruang dari kereta restorasi itu hanya berada sekitar setengah ya, setengahnya untuk pembangkit, setengahnya lagi untuk area pantry dan area penumpang. Untuk kursi sendiri ini ada baris 44 dan juga ada 4 buah, jadi lumayan banyak, bisa menampung orang, tapi memang tidak sebanyak di kereta restorasi macam stainless steel gitu ya. Sekarang saya sudah memesan menu makanan. Ini asli saya pesan sendiri, bukan kiriman atau apapun. Ada Xiaomi, harganya Rp25.000. Lalu Mas Irja juga pesan geprek sereh lemon. Dan ini ada tahu petis. Coba di-review dulu yuk. Tahu petis ini merupakan menu kuliner Semarang yang dimana PT Reska bekerja sama dengan pihak ketiga. Sehingga untuk tahu petis ini bukan produksi asli dari Reska atau kereta ya. Pukul 16:23 sudah tiba di stasiun Ngrombo. Yang turun di Ngrombo lumayan teman-teman, lumayan banyak juga. Dan yang ada di jalur sebelah sana itu adalah kereta Kedung Sepur yang merupakan kereta lokal menggunakan KRD dan juga interiornya yang mirip kereta eksekutif. Jadi saya dulu pernah bikin video trip naik kereta
Kedung Sepur itu, tapi udah lama banget. Yang saya suka di stasiun Ngrombo ini, ruang tunggu ada di atas ya. Selain di bawah, penumpang juga bisa nunggu di atas. Dan bisa ngebayangin ketika kita lagi nunggu kereta gitu, ada keretanya lewat, kita di atas sambil rekam-rekam, pasti bakal cakep banget. Nah, jalur yang ada di sebelah kanan itu adalah jalur percabangan dari Gundi menuju Gamringan, yang dimana sekarang jalur tersebut mati suri kembali dan kemarin itu sempat aktif dilalui oleh kereta api Sancaka Utara. Untuk Sancaka Utara setelah pandemi tidak berjalan kembali dan sampai sekarang jalurnya belum aktif lagi. Saya masih berharap sih untuk jalur dari Gamringan ke arah Gundi aktif kembali dan nanti makin banyak kereta dengan rute-rute unik. Oke, udah kenyang sekarang ya. Dan rencananya saya sama Mas Irja mau ke belakang ya. Kita mau ke belakang ke ekonomi untuk lihat pemandangan sunset. Itu kayaknya sebelah sana bagus. Sebelum di depan gelap ya, kita jalan ke belakang. Nah, jadi walaupun kereta kelas ekonomi ada satu baris C yang di blok, tapi memang tetap kelihatan ramai banget ya penumpangnya barusan. Memburu senja, Bang. Hah? Bagus. Sunsetnya bagus. Tapi sunset terbagus ya yang pernah saya lihat itu naik kereta api di India. Itu bener-bener sunsetnya bagus banget. Serius nih ya. Di India itu entah kenapa sunsetnya itu bagus banget. Waktu naik kereta api di India kemarin keren. Nah, jadi ini kereta ekonomi Dharma Wangsa. Sebenarnya kapasitasnya 106 kursi, tapi seat yang C, yang ABC, C-nya itu di blok, teman-teman. Walaupun di blok, ini masuknya masih penuh banget ya penumpangnya. Sehingga apabila teman-teman naik kereta Dharma Wangsa di kelas ekonomi, saya lebih saranin untuk pesen yang kursi ABC aja, karena bakal bonus 2 kursi. Nah, jadi sekarang ini saya dan Mas Irja sudah kembali di kereta eksekutif 1 di tempat duduk kita. Dan ternyata dari belakang ke depan itu kan sekitar 9 kereta dan kurang lebih 200 meter lah untuk perjalanan dari rangkaian paling belakang ke rangkaian di depan. Lumayan capek teman-teman, asli. Dikarenakan memang walaupun jaraknya yang cuma 200 meter, kita itu harus menyeimbangkan badan karena memang kondisi di kereta kan agak bergoyang gitu ya. Dan itu tuh ternyata bikin capek. Dan kereta eksekutif 1 ini gerah banget. Di ekonomi aja dingin, di eksekutif lain dingin. Bener ya? Masa eksekutif 1 gerahnya Masya Allah. Iya, kayak kebalik gitu. Ini AC ekonomi, tapi AC yang di ekonomi AC eksekutif ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:12 waktu Indonesia Barat. Kereta api Dharma Wangsa sudah tiba di stasiun Randu Blatung dan ini masuknya di Blora. Untuk kereta dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya yang berhenti di stasiun Randu Blatung ini hanya kereta-kereta dari Pasar Senen ya. Di antaranya ada kereta api Dharma Wangsa, kereta api Erlangga, kereta api Kertajaya, dan juga kereta api Jayabaya. Pada pukul 17:33 sekarang kereta api Dharma Wangsa sudah tiba di stasiun Cepu. Dan di kereta eksekutif 1 ada beberapa orang penumpang turun. Di ekonomi nampaknya ramai banget penumpang yang turun di Cepu ini ya. Nah, jadi ini di stasiun Cepu kondisinya sudah mulai agak meredup ya. Dan kayaknya setelah diberangkatkan dari Cepu,
nanti itu kita akan tiba di Bojonegoro, dan di Bojonegoro udah gelap harusnya. Jadi terakhir kali melihat siang ya di sekitaran Cepu ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 19.14 waktu Indonesia Barat, dan perjalanan kereta api Dharma Wangsa sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Lamongan sebagai pemberhentian terakhir sebelum tiba di Surabaya Pasar Turi. Nah, sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa saya jadikan kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Dharma Wangsa adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Surabaya Pasar Turi dengan keberangkatan pagi hari dari kota Jakarta dan malam hari dari kota Surabaya. Sehingga untuk rangkaian kereta api Dharma Wangsa ini 1 kali tektok seperti itu ya. Nah, untuk kereta api Dharma Wangsa terdiri dari 2 kelas layanan. Di antaranya ada kereta kelas eksekutif yang saya naiki pada perjalanan kali ini, dan juga ada kereta kelas ekonomi yang memang kereta ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi. Untuk harga tiket kereta kelas eksekutif ada di kisaran 405 sampai dengan 480 ribuan. Dan untuk harga tiket kereta api Dharma Wangsa di kelas eksekutif dari rute Jakarta ke Surabaya apabila dibandingkan 2 kereta lainnya yang memang keberangkatan pagi hari, yaitu ada kereta api Argo Bromo Anggrek dan kereta api Sembrani, tentu harganya jauh lebih murah. Apabila kereta api Dharma Wangsa paling mahal itu di angka 475-480 ribuan lah, di bawah 500 ribu. Tapi apabila kereta api Sembrani dan Argo Bromo Anggrek harganya mencapai 800-880 ribuan. Menurut saya pribadi sih ya, untuk perjalanan pagi hari dari Jakarta ke Surabaya, kereta api Dharma Wangsa adalah kereta paling worth it teman-teman. Dari segi sarana di kereta kelas eksekutif, untuk guncangannya enak. Ini guncangannya halus, lalu dari peredam suara lumayan oke. Namun dari AC sendiri, menurut saya setelannya pada siang hari di kereta ini kurang. Tapi apabila sudah memasuki waktu sore hari, AC-nya ya lumayan adem sih. Oh ya teman-teman, satu hal lagi nih, saya mau menyampaikan. Jadi memang beberapa waktu lalu sempat viral di grup Facebook pencinta kereta, bahwasannya ada perdebatan antara banyak orang yang dimana kasusnya itu anak kecil yang tidak bisa diam di kereta gitu ya. Untuk sekarang saya mengalami, dan memang saya sebenarnya sering banget mengalami. Nggak sedikit di perjalanan saya yang memang banyak anak-anak hyperaktif ya. Memang sebenarnya namanya anak-anak sih ya, kita kadang harus memaklumi juga. Tapi apabila memang sangat hyperaktif di waktu yang lama, di saat kereta berjalan dengan guncangannya yang lumayan, itu rada bahaya sih kalau menurut saya ya. Dan menurut saya pribadi juga nih, untuk teman-teman mungkin para orang tua yang memiliki anak hyperaktif, lebih dikondisikan aja, karena memang takutnya perjalanan di kereta yang harusnya menyenangkan, ditambah lagi terutama perjalanan liburan, apabila terjadi insiden atau kecelakaan yang menimbulkan buah hati kita sampai celaka, itu kan nanti liburannya nggak menyenangkan, sangat disayangkan. Jadi untuk saya pribadi sih, apabila teman-teman memiliki anak yang masih kecil, lebih dikondisikan aja supaya tidak mengganggu penumpang di sekitar juga. Sejujurnya sih saya baru pertama kali ya tadi menegur orang tua dari si anak, karena memang anaknya udah bolak-balik terus teriak-teriak lebih dari setengah jam gitu. Ya mungkin itu aja sih teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa. Dan di akhir kata saya bilang lagi, kalau kereta api Dharma Wangsa ini adalah salah satu kereta yang worth it di perjalanan pagi untuk dari Jakarta ke Surabaya. Dan juga momen selama di kereta api Dharma Wangsa ini rame banget. Tadi disusul kereta api Argo Dwi Pangga di Karawang, lalu disusul juga kereta api Taksaka di Pegadaian Baru,
dan disusul kereta api Sembrani di stasiun Semarang Poncol. Sesaat lagi akan tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi, jadi saya mau siap-siap dulu. Nah, Mas Irja, udah lama nggak trip bareng dan sekarang trip lagi naik kereta api Dharma Wangsa. Saya mau minta pendapat nih, perjalanan naik kereta Dharma Wangsa ini sekarang kayak gimana sih? Untuk kereta api Dharma Wangsa ini banyak momen sih, jadi bisa jadi alternatif apabila teman-teman ingin naik kereta dari Jakarta menuju ke Surabaya keberangkatan pagi. Ditambah lagi ini kan budgetnya yang lebih agak manusiawi berteman ya budgetnya dibanding apabila kita naik kereta Sembrani ataupun Argo Bromo Anggrek. Ya walaupun ini perjalanannya agak lama, lebih lama daripada Sembrani dan Argo Bromo Anggrek, tapi kalau menurut saya worth it untuk naik kereta api Dharma Wangsa. Terlebih ya, kita mendapatkan harga tiket 405.000 yang kita masih beruntung ya, dapat subkelas J, subkelas terendah 405.000 dan bisa naik kereta eksekutif full sekitar 725 km dari Jakarta menuju ke Surabaya. Mantap. Tapi sayang gerah banget di eksekutif 1 dibanding eksekutif 2, eksekutif 3 yang lebih dingin, tapi untuk eksekutif 1 emang agak gerah. Jadi untuk kereta api Dharma Wangsa ini worth it lah ya, walaupun lama tapi bisa dimaafkan karena memang harga tiketnya tidak seugal-ugalan Anggrek dan Sembrani. Iya sih, bisa dibilang worth it juga. Dan untuk jadwalnya sih sebenarnya nggak not bad banget sih. Jadwalnya kalau menurut saya masih enak, masih manusiawi. Jadi berangkatnya nggak terlalu pagi, nggak terlalu siang, tiba di Surabaya ya masih setengah 8 malaman, nggak terlalu malam, masih oke. Dharma Wangsa tiba di stasiun Stasiun Surabaya Pasar Turi. Bagi Anda kami mohon untuk segera persiapkan diri sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. PT Kereta Api Indonesia Persero dan segenap petugas mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami. Dan kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan angkutan kereta api. Selamat melanjutkan perjalanan dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pukul 19:39 sekarang sudah tiba di Surabaya Pasar Turi, awal 2 menit dari jadwal seharusnya. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan sekitar 11 jam, sekarang kereta api Dharma Wangsa sudah tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Berarti berakhir juga perjalanan saya kali ini. Seru banget ya naik kereta api Dharma Wangsa, banyak momennya, 3 kali disusul, dan juga kita bisa lihat pantai utara Jawa. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk semua yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.